pemutaran ya Pak. Udah, Pak. Ya, sudah di run. Udah, Pak. Gitu. Oh, JPG. Ini kamu lagi nge-share editornya apa sudah GUI interface-nya yang di run? Soalnya kadang saya nggak melihat GUI-nya, hanya melihat text editornya. Oh ya Pak. Lagi Lagi run. folder Pak. Folder interface screen Pak. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Itu editornya pakai apa, Dik Sahrial? Spider bukan ya? Bukan ya? Kayak Visual Studio Pak. Oke. Ini Pak. Nah, ya. Nah, coba di run. Ini interface-nya udah kelihatan Pak. Udah kelihatan. Kalau dipilih gambarnya, oke. Oke. Berarti udah jalan ya, sesuai dengan yang di modul ya. Oke. Oke, terima kasih Sahrial. Jadi yang modul kemarin sudah bisa dieksekusi. Ada yang lain yang ingin menunjukkan karyanya? Walaupun sama nggak masalah, saya cuma pengen tahu bahwa oh ini sudah mencoba dan berhasil mengeksekusinya. Silahkan, raise hand. Rian Fernanda, silahkan Rian. Suaramu belum terdengar. Oke, good. Halo Rian, suaramu nggak terdengar. Kamu ada berbicara atau enggak?
Halo, Ya, baru terdengar halo ya. Pak Kasus. Iya, baru terdengar. Oke, baik. Eh, apakah sudah terlihat Pak ini? Ya, tadi sudah kamu demokan, sudah jalan. Cuman ini saya curiganya, ini yang rotate kenapa setengah gini Aryan? Ya Pak, saya juga masih bingung Pak. Kemarin kan Nah, waktu saya coba itu apa namanya? Seharusnya kan ketika dia dirotasi itu ngikut ya Pak ya yang ketika apa namanya image negatif. nah, Cuman ya, nggak bisa Pak. Mungkin nanti akan oke. saya coba lagi Pak untuk Iya, enggak masalah, enggak masalah. Jadi sambil jalan pasti akan ada error, apalagi nanti sudah menambahkan sendiri ya. Tapi justru itu yang saya bilang, itu learning by doing-nya di sana. Justru yang kalau lancar-lancar aja tuh belajarnya sedikit, Rian. Yang namanya programming itu yang bakal jago itu yang sering error. Nah, karena sebenarnya kalau bikin aplikasi coding program apapun itu, kita makin menguasai itu ketika kita tahu banyak kesalahan dan bagaimana memperbaikinya. Nah, jadi nggak usah khawatir apalagi tadi misalkan ya mungkin nanti kita cek karena seharusnya kalau tadi saya lihat image rotate-nya kamu mengetesnya dengan citra yang ukurannya square 600 kali 600 seharusnya sih nggak ada masalah ya. Nah, masalah mungkin terjadi ketika ukuran citranya tidak sama. Kenapa? Karena ketika ketika saya memberikan contoh image rotate, itu saya memberikan contoh sekedarnya loh. Saya bahkan belum memastikan algoritma contoh saya itu bekerja untuk yang ukurannya itu rectangle. Jadi kalau rotate kan berubah ya. Awalnya height kali weight, jadinya weight kali height karena diputar. Ya, nah tapi tidak masalah dulu karena justru itu tujuan pembelajarannya. Karena image rotate kan materinya sebenarnya berikutnya. Yang kemarin itu image negatif pun kan belum. Itu saya hanya memilihkan 2 contoh paling cepat supaya kelihatan fiturnya ada di mana. Jadi bukan berarti image rotate dan image negatif yang saya contohkan di modul kemarin itu sudah pasti benar seperti itu. Bisa paham ya? ya Nanti Pak. salah satu tugas kalian adalah ketika minggu depan, oh saya sudah harus benar-benar mengimplementasikan image negatif, kalian cek apakah algoritma utamanya Pak Windu itu memang benar seperti ini. Yang rotate juga. Nah, yang rotate pun eh, ini untuk yang lain juga ya, tidak hanya untuk Rian. Yang rotate pun kan nanti secara teori di materi pembelajarannya Pak Dendi, rotate itu kan bisa bisa rotate berapa derajat ke arah clockwise, unclockwise, iya kan? Jadi itu belum lengkap sebenarnya. Saya hanya kasih contoh kecil. Jadi ketika nanti adik-adik diminta mengimplementasikan rotate, maka buatlah rotate yang paling benar, yang parameternya lengkap. Kalau saya tadi hanya ya udah muter aja, yang penting sudah ada contoh fitur. Ya, Baik oke, Pak. itu dulu Terima kasih, Pak. catatan saya untuk Rian. Terima kasih Rian. Lagi sebentar saya akan memberikan tips-tips editing memang ya. Artinya editing bukan secara detail, tapi bagian mana sih yang harus dirubah dan yang harus diperhatikan sesuai dengan fitur yang akan kita tambahkan. Karena kan tugasnya setiap minggu menambahkan fitur dari yang diteorikan di kelas. Oke, saya kasih waktu. Silakan ada yang mau raise hand lagi. Tidak ada. Oke, kalau enggak coba saya tunjuk namanya. Mungkin malu-malu ya. Coba hmm, Ivana Puspitasari. Halo Dek Ivana. Ya, Pak. Ya, Dek Ivana bisa menunjukkan hasil latihannya. Saya sudah mencoba, Pak. Tapi ada errornya. Jadi baru yang awal saja yang kelihatan Oke, nggak apa-apa. outputnya. Coba di-share aja. Nggak masalah kalau ada error. Sambil menunggu untuk pembelajaran yang masih tipikalnya modul yang saya beri, ya, jadi belum melakukan modifikasi apapun. Jika terjadi error, pesan saya cuma satu, pastikan apa yang Anda salin benar-benar sama dari yang modul saya gitu ya. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah, silahkan di
Oke, coba dieksekusi. Bentar Pak, saya stop share screen-nya dulu ya Ya, Pak, karena silakan. tidak mau keluar output-nya. Oke. Baru seperti ini Pak. Untuk yang ini ada error. Ini errornya. Sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah. Lalu ini jalan, terus errornya saat ngapain di Ivana? Saat ini, ini Coba Pak, yang di dibuka. bagian ini. Oh, ini ada pesannya loh, di Ivana, indentation error, unexpected indent. Jadi adik-adik semua yang mungkin tumben bekerja dengan Python ya. Di Python itu dia tidak punya blocking simbol kayak bahasa C dengan kurung kurawal, ya toh? Bahasa Pascal dengan begin end atau kurung-kurung lainnya yang memastikan satu blok bagiannya mana. Nah, di Python yang paling penting itu adalah indent. Jadi adik-adik jangan sembarangan indent atau ngetab, bisa paham ya? Karena dia akan melihat siapa dengan siapa bagian siapa. Misalkan adik-adik punya blok looping, penutup loopingnya itu dicek hanya dengan indent terakhir yang segaris dengan dia gitu. Nah, jadi kalau udah pesannya kayak gini, hati-hati aja mengecek. Ini misalkan ya, ini loh di Ivana, kan ditandain tuh, dikasih tanda panah tuh. Ya. If event ini ya, if event Iya. ini, adik-adik di Ivana harus pastikan dia itu harusnya segaris dengan indent yang mana. Jadi dia kena blok yang mana. Oh, Intinya adalah jangan, walaupun tidak terlihat ya, kan kalau indent itu nggak kelihatan di kayak spasi gitu ya. iya Pak. Yang pertama, tolong jangan pakai spasi manual, jangan tekan kayak gitu. Karena adik-adik nggak akan tahu itu terindentasi pada blok yang mana. Ya, pakailah tab indentasi benar-benar dan harus benar-benar dipastikan indent itu ada pada posisi blok program yang seharusnya. Jadi misalkan yang mana yang di dalam if, yang mana yang di dalam while. Kapan while itu berhenti, berarti blok indentnya harus di garis yang sama. Gitu. Bisa paham ya, Ivana ya? Iya Pak. Oke, nanti dicek lagi karena errornya memang ada di situ. Iya. Kasih Ya. banyak ya Pak. Mohon maaf. Sama-sama. Ya, enggak apa-apa. Ivana udah pernah pakai Python sebelumnya atau baru? Sudah. Oh, sudah. Ya, nanti Iya. dicek lagi ya, Iya Pak. indentasinya terutama. Ya. Iya. Karena kadang-kadang gini, Kasih. kalau errornya menyangkut kesalahan algoritma itu masih lebih enak karena kita tahu algoritma kita yang salah. Tetapi kayak kesalahan sintaksis, apalagi yang menyangkut indent di Python, itu nggak kelihatan. Itu justru lebih menyebalkan kadang ya. Kita ngelihat ini udah benar-benar aja, oh ternyata indent putih itu nggak saya pakai indent, pakainya space. Itu kadang error tuh kan. Karena kita berpikirnya kita ratain dengan cara nge-space. Ya. Nah, jadi posisi indent pada Python itu adalah posisi blok yang sangat penting. Jadi blocking code-nya tergantung Anda mengindentnya yang mana. Oke, terima kasih De Ivana. Nanti Iya. bisa dilanjutkan lagi. Kasih Pak. Saya stop share screen ya Pak. Iya. Oke, saya minta satu lagi deh sebelum saya akan memberikan catatan beberapa. Jadi meeting sinkronus kita tidak perlu lama. Saya coba
Zain Mutakin. Halo Dik Zain. Ya. Oh iya, sambil menunggu saya ingatkan mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir hanya bisa diakses pada jam kuliah. Dik Zain, halo Dik Zain. Apakah bisa menjawab? Tidak ada. Halo. Nah, kalau gitu saya panggil yang lain deh. Muhammad Rifki Azizi. Iya, hadir Pak. Ya, silakan ditunjukkan karyanya. Share screen ya. Ya, Bentar. Di ini ya. oke. Oke, good. Wah, udah banyak fiturnya. Good. Coba aja. Ya, Ini kayak gambar bunga itu negatif, oke. grayscale, mirror, rotate 90 sama rotate 180. Oke. Good. Ya, bagus sekali. Walaupun nanti saya belum melakukan penilaian total ya, tetapi melihat perkembangan yang seperti adik Rifki ini, Muhammad Rifki, bagus karena apa namanya, sudah mulai mencoba duluan ya fitur-fitur yang memang akan ditambah. Oke, good. Saya kira cukup untuk di Rifki. Saya sudah melihat karyanya, tidak ada masalah, bahkan sudah bisa menambahkan hal yang baru. Walaupun algoritmanya belum saya cek ya, yang benarnya seperti apa. Terima kasih, Dek Rifki. Ya, sama-sama Pak. Oke. Nah, saya kira cukup itu, adik-adik. Untuk pertemuan ketiga, ini kan sebenarnya adalah assignment, bukan assignment. Ini pertemuan keempat, tetapi karyanya adalah dari pertemuan ketiga. Saya tidak melakukan assignment, memang artinya hari ini saya hanya memastikan bahwa oke, sudah dieksekusi, di run, sudah mulai belajar. Ya. Assignment yang wajib akan saya mulai di pertemuan keempat, dan artinya assignment yang pertemuan keempat itu benar-benar melihat fitur apa yang dikerjakan. Nah, jadi tidak hanya interface dasar yang sudah dimodulkan di contoh kita. Benar-benar melihat fiturnya jalan nggak yang memang dibuat itu. Nah, sebelum mengarah ke situ, saya akan memastikan dulu bagian-bagian penting yang mungkin bisa membantu adik-adik ketika melakukan penambahan-penambahan fitur atau modifikasi. Ya, patokannya hanya dengan melihat modul yang saya kasihkan. Jadi saya akan mengecek di situ bagian itu kira-kira fungsinya apa sih di interface Anda gitu ya. Jadi dengan itu Anda dapat tips bahwa oh ternyata yang ininya nih yang harus diganti, diubah nanti gitu ya. Oke. Nah, yang pertama yang saya tekankan adik-adik, kalau adik-adik membaca ini dari halaman depan sampai halaman 20, itu sebenarnya agak menipu. Sekarang saya baru kasih tahu kenapa. Karena sebenarnya kalau mau copy paste total gitu ya, filenya ada di belakang gitu. Ngerti tak? Jadi kan kode program lengkapnya itu saya tulis di sini di bagian belakang-belakangnya. Sementara yang di atas itu kayak bertahap kan, bertahap nambahin. Kenapa? Walaupun sebenarnya sama, toh juga contoh dikasih sama Pak Windu ya tinggal tempel gitu. Iya, tapi setidaknya tangan adik-adik bekerja gitu. Sehingga modul ini saya rancang filenya nggak saya kasih utuh langsung begitu aja, tapi sebenarnya dikasih semua nanti gitu ya untuk yang modul ini. Cuman saya pengen adik-adik fokus perbagian gitu. Jadi ketika menambahkan pun saya berharap adik-adik mulai berpikir kenapa ya sintaksnya itu ditambahkan di bagian ini. Ya. Nah, untuk yang ini langkah persiapan saya kira tadi adik-adik sudah menunjukkan beberapa, ada yang pakai editor yang berbeda, ada yang mungkin pakai
manajemen package yang berbeda. Di sini hanya saran saja. Kalau mau pakai yang sama silahkan. Kalau yang sudah pernah coding Python dengan apapun semuanya oke. Ya. Oke. Nah sekarang di modul itu tugas pertama kita adalah mendesain layout. Yang disebut dengan layout itu yang mana sih adik-adik? Kalau di Simple PyGUI ini ya, Simple GUI ini yang mana gitu ya? Yang disebut dengan interface itu adalah ketika ini kita membagi layar kita menjadi area. Ya. Jadi ini areanya saya bagi secara vertikal ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi itu kemampuan utama si Simple GUI. Sehingga kalau nanti adik-adik nggak pengen ngikutin ini, misalkan Pak saya nggak suka nih, oh ya saya orangnya nggak seni ya, saya hanya fungsionalitasnya saja saya pastikan aman. Kalau menurut adik-adik nanti ada, saya mau nambahin Pak area apa gitu satu lagi silahkan, atau areanya nggak vertikal Pak ya silahkan di horizontalkan susunannya ya. Jadi 4 area ini jadi 1, 2, 3, 4 dari kiri ke kanan itu tercermin dalam ini yang layout digabung ini ya dengan istilahnya vertical separator ya. Jadi kita berdesain dulu, oh saya ada satu area, ada 4 area yang berderet secara vertikal gitu. Jadi dari kiri ke kanan. Nah ini cerminnya. Masing-masingnya cara memanggilnya tentu silakan ikutin di bagian kolom yaitu nama komponen areanya apa. Nah nama komponen area masing-masing ini yang kita definisikan sebelumnya ya. Jadi apa itu file list column, apa itu image viewer, apa itu list processing, apa itu image viewer column 2. Jadi udah menebak ya. File list column itu adalah yang ini nampilin file list yang akan di-open. Kemudian image viewer column yang pertama adalah kolom tempat nampilin image input. Lalu list processing itu adalah area untuk menampilkan tabel tombol-tombol proses. Dan yang keempat adalah yang untuk output. Nah, masing-masing sebelum digabung layoutnya, jadi masing-masing area itu kita definisikan isinya apa aja sih gitu. Persis seperti sebuah interface, kalau ada adik pernah bikin interface dengan apapun kan ada nama komponen dan propertinya ya. Jadi misalkan ini di area nomor 1 saya mau membuat sebuah edit text gitu ya. Jadi nama komponennya .text gitu. SG-nya itu kan ini nama import dari PySimple. Jadi nama komponennya text ya. Kemudian ada nama komponen folder browse, ada nama komponen input text in, atau ada nama komponen list box untuk ngeluarin. Nah, ini kalau mau dicari lengkapnya komponen lain, misalkan suatu saat nanti adik-adik tiba-tiba membutuhkan slider misalkan. Tahu kan slider yang nilai bisa digeret-geret itu? Karena nanti ada parameter fitur yang harus pakai nilai parameter. Misalkan mau nge-brightness berapa? 0 sampai 200 mau itu misalnya pakai apa? Pakai slider silahkan. Ada harus cari tahu komponen slider. Saya di sini nggak ada contohnya kan gitu. Atau kalau nggak kalau Bapak membutuhkan input nilai ya udah saya pakai edit box aja. Ya udah sama berarti pakainya komponen in ya untuk bisa menerima input itu. Nah, interface desainan Anda sendiri tetapi ada contoh komponen lain. Di interface itu kan banyak ya. Ada yang kayak list box, ada yang kayak slider, ada yang kayak apa itu yang button yang berbeda-beda itulah. Cari tahu aja di manual dari PySimple GUI. Kalau di sini contohnya belum lengkap ya karena saya kan contohnya nggak semua. Tinggal mempelajari itu tempel. Nah, semua yang tersusun vertikal dari atas ke bawah itu kalau di PySimple GUI itu harus digabung ke dalam sebuah struktur data list nih, makanya namanya file list column dengan tanda kurung kurung siku. Ya, sementara yang berderet dari kiri ke kanan itu dia dalam satu list siku yang sama. Contohnya ini. SG text-nya sendirian di atas, lalu setelah itu SG in sama folder browse. Makanya posisinya kan dia di gambar tuh kayak gini. Open image foldernya SG text, lalu ini SG in, lalu tombolnya kiri kanan. Jadi kalau adik-adik mau menempatkan dia berderet dari atas ke bawah, itu pisahkan listnya. Jadi dia punya kurung siku sendiri. Sementara kalau dia mau berdempetan kiri ke kanan, itu berarti dia gabung di satu kurung siku yang sama seperti contoh yang
area nomor 1 mana? Oh ini sorry. Misalkan yang in dan sama folder browse ini kan dia berderet kiri ke kanan. Nah, jadi hanya konsep layout, benar-benar hanya nge-layout. Ya. Nah, tetapi jangan lupa setiap kali nge-layout, setiap kali Anda meletakkan komponen di situ, dan komponen itu suatu saat nanti di algoritma di bawahnya akan diakses, tolong beri nama. Karena hanya dengan nama itu Anda mendapatkan data dari komponen yang akan diisi nanti. Dan nama itu tercermin pada properti yang disebut dengan key. Ya. Jadi contoh nih, si in ini dia akan punya properti key image folder, artinya untuk mengakses objek yang nanti kita letakkan berbentuk in, itu ini img folder namanya. Sementara yang list box kita memilih citra, itu key-nya img list. Sementara kalau yang text open image folder nggak usah kita kasih property key, sebenarnya boleh. Cuman kan kita nggak akan ngakses karena dia cuma teks diem tulisan statis gitu ya, diam. Jadi kita nggak akan ngakses dia apapun, tidak akan merubah dia. Kalau yang edit in ini yang akses, karena dari situ saya mendapatkan folder path-nya. Yang list box juga kita ngakses. Jadi key itu sebenarnya adalah identifikasi nanti kalau Anda membutuhkan data yang sudah diinputkan di komponen itu, apapun bentuknya. Kalau list box ya ada nama file list gitu. Nah, kemudian kalau kolom yang nomor 2, kolom area yang nomor 2 itu untuk menampilkan input, itu isinya cuman, coba dilihat rancangan layoutnya ini kan hanya image input, lalu keluar gambarnya gitu ya. Jadi di sini, di kolom area 2 itu ya adanya teks, sama path-nya keluar, jadi ada 3. Satu adalah tulisan teks image input, lalu satu lagi adalah path di mana citra itu berada, lalu yang ketiga baru SK image adalah citranya. Nah, ada lihat kan yang punya key itu adalah yang teks nomor 2 sama yang image. Kenapa? Karena yang teks nomor 2 akan berubah-ubah kan tergantung path yang dipilih sama citranya, sehingga kita yakin nanti ini akan kita bisa akses ubah nilai tulisan teksnya, berarti kita harus kasih key karena nanti kita butuh nama key itu. Yang image pun apalagi lebih penting lagi karena itu menampung citranya, yaitu image input viewer. Sementara yang SGText sekedar menulis image input .2 nggak perlu kita kasih key karena kita nggak ngakses, itu hanya teks statis gitu ya. Oke. Nah, kemudian area yang nomor 3. Area yang nomor 3 komponennya cukup banyak dan disinilah nanti dia bertambah. Karena dia udah lihat tadi ya, SGText-nya statis, nggak usah diapakan. Kemudian yang SGText yang tulisannya size, nanti akan diisi ukuran citra, jadi ini kita perlu akses sehingga butuh key. Ya, color depth juga kita butuh key karena kita akses. Yang list processing nggak usah. Dan ini semuanya berderet dari atas ke bawah sehingga semuanya berada pada list kotak siku yang berbeda ya. Karena kan saya nyusunnya seperti itu. Makanya kalau ada nanti nggak suka susunan ini, ya silahkan dimodifikasi. Misalkan saya maunya ini lebih kiri, lebih kanan sambil belajar nge-layout di Python. Gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi nggak harus selalu sama dengan saya, nggak usah. Nah, di sini ada udah melihat bahwa di sini ada button 2 biji yang menjadi contoh aja. Kalau adik-adik mengikuti model yang saya pilihkan, seperti tadi dikerjakan oleh Muhammad Riki, itu ya di sini dia menambahkan banyak button nanti. Makin bertambah di sini. Kalau memang mau stylenya kayak gini gitu ya. Setiap kali nambahin algoritma, buat dulu button processingnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kan begini. Bukan pertanyaan, tapi pesan. Sampai detik ini, karena adik-adik juga belum lengkap semua fitur yang akan dipelajari, itu baru dicontohkan fitur-fitur yang sekali klik prosesnya jalan. Ya, contoh yang negatif. Kenapa? Karena image negatif ya nggak membutuhkan input parameter dari user. Kalau user minta image negatif, ya udah klik tombol image negatif, keluar negatifnya. Tetapi ada nanti fitur, contohnya yang rotate seperti tadi saya bilang. Rotate itu lengkapnya kan sebenarnya Anda mau merotate kemana dan berapa degree. 90 derajat clockwise atau unclockwise. 180 derajat ke kanan. Anda bisa memilih model seperti yang Rifki tadi buat, yaitu tombol rotate-nya ada banyak, Pak. Silahkan, saya tidak menyalahkan. Artinya kan kalau dihitung nanti berapa kombinasi rotate,
Ada banyak ya, jadi tombolnya akan cepat banyak gitu. Nah, style yang lain itu adalah tombol rotate-nya tetap satu, tetapi tombol rotate itu membaca input tentunya dari user. Inputnya adalah berapa derajat dan ke arah mana. Nah, sehingga di sini kemungkinan besar adik-adik membutuhkan objek komponen interface lain selain button. Karena kan misalkan untuk yang rotate ini selain ngeklik button ya dia harus membaca apa isi inputan, misalkan edit box degree sama edit box clockwise unclockwise arah perputarannya. Nah, jadi modifikasinya menambahkan komponen. Itu pesan saya. Tapi ingat, tidak harus sama semuanya. Yang penting bisa nggak menunjukkan bahwa fitur kita bisa melakukan hal yang selengkap mungkin. Merotate itu nggak cuman contoh saya aja, hanya sekali ke kanan 90 derajat. Lalu rotate yang lain gimana caranya menginterfacekan. Nah, itu. Oke. Jadi itulah pesan saya, nanti di sini nge-layout-nya harus memikirkan algoritmanya. Nah, kenapa adik-adik harus fokus juga kepada urusan layout? Dalam hal ini adalah komponen objek yang dibutuhkan. Karena komponen objek yang didesain mencerminkan input yang adik-adik butuhkan. Dan kalau adik-adik dari awal merancang dengan benar, dengan penuh pemahaman, maka inputnya akan benar. Dan itu artinya algoritma utamanya pasti benar. Maksudnya begini, kalau adik-adik dari awal, misalkan ya, anggap aja contoh modul saya yang rotate. Kalau yang negatif udah benar. Yang rotate misalkan. Rotate-nya gimana, Dek? Ini Pak, tombolnya tinggal klik, dia terrotate. Terlihat bahwa di situ berarti rotate-nya hanya satu jenis. Kan gitu pertanyaan saya. Rotate-nya hanya bisa ke arah itu dan 90 derajat. Iya, Pak. Nah, dengan hanya melihat rancangan interface, saya bisa menebak apakah algoritma rotate adik-adik komplit. Benar kan? Karena kan saya tahu bahwa, oh, kalau sekedar tombolnya satu gitu, ya dia cuma merotate 90 derajat ke arah satu arah. Lalu yang lain gimana caranya, Dik? Kalau saya mau merotate ke arah sebaliknya aja. Nah, jadi interface itu memberikan tebakan awal apakah algoritma rotate adik-adik komplit dengan parameter yang dibutuhkan. Itu maksudnya. Jadi, tolong dipastikan bahwa algoritmanya kita pahami akan berparameter atau gimana. Misalkan, ada contoh lain ya selain rotate, kayaknya pertemuan keempat adik-adik harus membuat brightness. Ya toh? Nah, brightness itu kan bisa naikin, bisa nurunin. Benar nggak? Bisa nambah konstanta, bisa ngurangin konstanta. Nanti lihat di media pembelajarannya Pak Dendi. Bagaimana cara membrightness. Nah, kalau adik-adik tetap hanya bilang, hanya satu tombol Pak. Lalu ini nge-brightness tambah terang apa tambah gelap? Lalu berapa bertambah terangnya dan berapa berkurang gelapnya? Nah, kelihatan di interface yang dirancang bahwa sebenarnya brightness itu butuh masukan nilai dari user, Pak. Dia mau tambah terang apa tambah gelap, mau naikin mau nurunin, dan naikinnya berapa. Nah, disitulah saya mulai melihat bagaimana rancangan algoritma adik-adik tercermin pada input interface yang dibutuhkan. Oke, dan yang lain-lainnya. Jadi saya pesankan sebenarnya di situ. Kelengkapan algoritma tercermin pada desain interface otomatis. Tapi belum tentu yang membuat belum tentu yang algoritmanya lengkap lalu interface-nya lengkap, bisa jadi terlewatkan. Sebenarnya algoritmanya menangani Pak parameter itu, tapi di interface-nya saya nggak cerminkan gitu ya, sayang kan nggak terimplementasi jadinya ya. Nah itu, lalu yang ini area nomor 4, oke, sama dengan yang tinggal menampilkan area. Setelah itu kita gabung, kita keluarkan window interface-nya, keluar deh yang tadi. Jadi tanpa komen apapun, yang ini harusnya sudah mengeluarkan. Ini hanya diisi perintah satu biji aja, yaitu untuk meng-close. Kalau ini nggak diisi, nanti interface-nya nggak bisa di-close. Karena ini kan strukturnya adalah while forever ya. Jadi ketika layout jadi, untuk nge-run itu window ada di layar kita pakainya while true, forever loop. Tapi tolong ditambahin satu event, at least tombol close-nya berfungsi. Kalau enggak, dia nggak akan bisa mati. Walaupun komen-komen yang lain belum ada. Komen-komen yang lain kan nanti ditambahkan ketika tombol-tombol prosesingnya udah ada isi perintah gitu. Oke.
Oke, yang di bawahnya hal penting yang lain. Nah, ini untuk urusan interface saya kira sih aman ya untuk yang mengisi layout. Ini penjelasan untuk bagaimana mengisi folder browse. Ini kan hanya dikerjakan sekali, yuk. Habis itu ya udah jalan gitu ya. Berapa kali sih kita nge-browse folder hanya satu fitur di awal aja. Silahkan diikuti. Yang saya akan jadi catatan adalah di bagian algoritma utamanya ya, processing list. Nah, ini ada bukti ketika kita mulai mengedit event yang berikutnya. Nah, ini yang tadi saya pesankan kepada De Ivana. De Ivana tadi ada kesalahan indentasi itu karena ini proses mengedit misalkan ya ini De Ivana ya. Pertama kali run loop kita hanya isinya satu if nih. Event ya, satu event. Ketika menambahkan, jangan sampai if yang De Ivana tambahkan itu indentasinya mungkin lebih menjorok sehingga dia dianggap if itu berada di dalam if yang sebelumnya. Itu yang hati-hati, atau if-nya De Ivana kurang indent sehingga dia justru dianggap di luar while karena dia bloknya keluar indentnya setara while. Nah, jadi itu yang penting ketika menambahkan, pastikan if kode yang kedua ini kalau dia adalah bagian dari while, indentasinya harus sejajar dengan if yang ini. Kalau terlalu menjorok, bisa jadi dia dianggap bagian dalam dari if event yang exit. Kalau dia terlalu ke tepi, dia akan dianggap while di luar while karena dia di luar blok indent while yang mulai dari event. Nah, belum lagi yang lain-lain ya. Ini ada di dalamnya, di dalam if yang omega ada exception try. Ini karena dia di dalam if, indentnya harus lebih di dalam. Nah, jadi saat menuliskan program, makanya saya bilang kalau bisa ketik indentnya sendiri. Kalau copy paste total boleh aja, tapi hati-hati kadang-kadang nggak kelihatan ini sebenarnya terindent atau terspace gitu lah. Makanya walaupun contoh ada, seorang programmer itu harus seperti seorang penjahit, harus pegang gunting dan kaitnya sendiri. Nggak bisa kita hanya belajar menjahit hanya dengan melihat orang menjahit. Itu pesan saya. Seorang programmer harus memegang keyboardnya sendiri dan mengetiknya sendiri walaupun contohnya ada di layar. Itu membuat kita lebih cepat belajar ya. Nah, jadi itu pesan saya untuk yang kesalahan-kesalahan kode sintaksis gitu. Yang ini aman, menampilkan citra segala macam ya. Import-import ini pun saya tuliskan one by one supaya adik-adik tahu bahwa import package yang ini dibutuhkan untuk fungsionalitas yang mana. Karena biasanya gini, programming in Python itu package-nya sering banyak dan tiba-tiba aja penuh gitu, dan tanpa kita sadari sebenarnya itu dibutuhkan nggak sih gitu. Atau ketika Anda memindahkan kode program yang jadi contoh, karena kan banyak orang yang memberikan contoh di internet, dan saya nggak melarang adik-adik mengambil contoh dari internet. Misalkan one day Anda harus bekerja dengan fitur brightness. Lalu Pak, saya nemu contoh algoritmanya. Boleh nggak apa-apa. Asalkan pastikan Anda memahaminya, mengeksplorasinya gitu ya. Jangan main tempel lalu run terus saya nggak tahu itu. Apalagi kalau di run ternyata error kan ya udah nggak bisa ditunjukkan. Artinya udah jalan tapi tolong pahami gitu. Sama seperti ketika saya memberikan modul ini. Ya, silahkan pakai gitu, tapi pelajari per line-nya. Pahami per line-nya gitu. Sehingga ketika mengimport pun saya one by one. Supaya adik-adik tahu persis kenapa sih Pak Windu harus mengimport yang ini. Kenapa yang itu belum. Karena belum butuh, sampai di tahap itu belum butuh. Gitu. Artinya jangan menuliskan hal-hal kode program yang adik-adik sendiri nggak yakini bahwa that is essential. Ya, tipikal orang kan udah tempel aja semua ya, nanti malah pemahamannya nggak bagus, atau kalau ada error malah membuat segalanya tambah runyam karena program kalian udah full gitu. Ya, itu pesan saya. Kemudian kalau yang lain ini yang memilih file input segala macam ya diikuti saja, itu memastikan. Nah, kenapa sekarang? Kenapa di interface ada bagian yang area 3 ini loh, ada image information. Nah, ini tips atau catatan yang harus saya berikan ke adik-adik. Jangan kira informasi
di image information itu nggak penting. Itu penting banget. Saya hanya pilihkan 2. Ya, image information itu ada banyak ya. Tapi yang penting untuk urusan processing adalah 2, ukuran dan color depth. Makanya harus tercantum. Karena ada beberapa processing nantinya yang terbukti benar tidaknya dengan melihat ukurannya. Kayak tadi saya bisa ngecek siapa tadi ya, Dek Rian ya, yang rotate-nya tuh kok mengecil gitu. Apakah ini ada kekeliruan algoritma atau inputnya bagaimana? Ketika dilihat di inputnya, inputnya 600 kali 600, harusnya dia square. Jadi cepat memberikan istilahnya adalah kecurigaan awal bahwa ada yang keliru di algoritma. Atau ada yang keliru di input, bisa jadi inputnya salah. Nah, kekeliruan input biasanya itu tercermin di color depth. Color depth itu ada udah belajar ya di pertemuan kedua, menyatakan berapa jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan citra itu. Dan pilihannya ada banyak. Ingat nggak di PowerPoint, di video pembelajaran ada tabel. Kalau K-nya sekian, bitnya sekian. Itu color depth. Tetapi ada beberapa color depth yang spesial gitu. Nah, ini dia nih. Mode yang dimiliki itu banyak ya. Ada mode biner, lambangnya 1. Tercermin di sini di image packaging image-nya Python. Mode L itu artinya 8 bit. Mode apa nih lagi? P8, RGB 24 dan sebagainya. Nah, saran saya adalah walaupun di sini ada banyak color depth, mode color depth, itu pastikan ketika adik-adik nanti menguji coba programnya hanya pada 3 color depth saja, yaitu biner, kemudian grayscale 8, lalu RGB 24. Kenapa? Karena dari Siri dari Pak Ardi di kantor Napi di bagian Napi, di bagian Napi. kan di sebelah. Oh, di sebelah. Iya, Deki makin kantor kerjasama makin Deki. Oh, makin kerjasama. Oh, iya. Oke, Pak ya. Iya, Tante Napi, Pak. Maaf adik-adik ya, ada tamu saja. Jadi color depth yang penting itu 3, yaitu biner 1 bit, warnanya hanya hitam dan putih pure, lalu grayscale 8 bit, grey-nya tuh harus 8 bit, RGB 24, 3 channel 88824. Kenapa hanya itu? Bukan berarti yang lain nggak boleh diapa-apakan. Karena algoritmanya dirancang untuk adik-adik itu memang bekerja di 1 channel gray, ya. Lalu untuk yang RGB 24 bit itu di 3 kalikan gitu. Jadi yang channel gray 8 bit itu menghasilkan maksimal warna 255 nilai maksimal. Jadi 0 sampai 255 atau berarti 256 jenis warna. Nah, kalau Anda pakai color depth yang lain, maka algoritmanya harus ditangani berbeda. Contoh ya, algoritma image negatif. Itu teorinya kan menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan citra negatif dari sebuah citra asli, maka nilai maksimal dari color depth, nilai pixel maksimal yang ada itu dikurangi dengan nilai pixel aslinya. Nah, nilai maksimalnya di algoritma kita itu terteranya 255 kalau dilihat di processing. Jadi ngetesnya ya pakai yang grayscale 8 bit atau kalau yang RGB 24 itu artinya 8 kali 3 channel. Kalau pakai yang lain, nuansa negatifnya keliru gitu. Ya. Nah, jadi informasi ini memastikan bahwa setiap kali Anda ngeload ya, ini ya, kan setiap kali ngetes Anda ngebuka citra ya, tolong lihat baik-baik ini deh. Maaf ini pecah karena PDF-nya saya zoom. Tolong pastikan dulu, lihat ukurannya terbaca, oke sekian. Jadi punya bayangan, oh ini square nih. Square atau tidak square. Karena itu ada beberapa pengolahan nanti yang menunjukkan outputnya harus bagaimana. Ada output yang ukurannya berubah, ada output yang ukurannya tidak berubah. Misalkan operasi geometri bisa merubah ukuran, operasi filtering bisa merubah ukuran nanti. Sementara operasi aritmetika tidak merubah ukuran dan sebagainya. Jadi ukuran dicek. Color depth
Harus dicek. Kalau bisa, pakai hanya gambar yang color depth-nya tertera 1, 8, atau 24. Jangan yang lainnya. Untuk di aplikasi ini. Karena aplikasi yang lain tinggal berubah algoritma, tapi ya sekarang pakai yang standar dulu. Yang standar adalah biner 1 bit, grayscale 8 bit, lalu RGB true colors 24 bit. Dengan catatan, cara memproses yang RGB 24 bit itu adalah dengan memproses masing-masing channelnya seperti memproses grayscale 8 bit gitu. Ya. Nah, ini yang saya pentingkan. Jadi kayak tadi adik-adik kan saya lihat ketika demo tadi beberapa yang volunteer sama yang saya panggil itu ngetes dengan gambar apapun yang ada di laptop Anda ya. Jangan tertipu oleh mata. Ingat ya. Kenapa? Kadang-kadang di mata tampaknya abu-abu, Pak, gray. Padahal kalau dilihat color depth-nya terbaca 24 atau 32. Nah, karena bisa gitu, Pak. Gambar grayscale tersimpan 24, ya bisa toh. Nuansanya gray tapi dia color depth-nya 24. Bisa jadi. Atau nuansanya biner tapi dia tetap gray, Pak. Ya bisa gray yang hanya pakai warna hitam dan putih. Jadi belum benar-benar biner. Nah, color depth ini yang memastikan apakah Anda memang sedang benar-benar bekerja pada citra biner 1 bit, citra gray 8 bit, atau citra RGB 24 bit. Di luar daripada itu, tolong cek dulu. Saya lihat, oh ini saya sedang kerja nih kayak citra babun. Ini adalah citra 24 bit true colors. Jadi saya yakin bisa kerja algoritmanya gitu ya. Nah, sekarang saya contohkan itu kan algoritma negatif. Nah, sekarang kan interface sudah beres nih ya, layout sudah paham. Di sini contohnya mengimplementasikan negatif. Kan teorinya menyatakan, tadi saya sudah jelaskan, negatif itu diperoleh dengan mengurangkan nilai piksel tertinggi yang mungkin ada pada color depth itu dengan nilai piksel asli. Nah, kita kan harus kasih tahu nilai piksel tertingginya 255. Itu artinya apa? Asumsi algoritma ini hanya bekerja pada nilai piksel tertinggi 255 atau color depth-nya 8 bit. Nanti kalau Anda ngetesnya dengan yang lain, ya gambar negatifnya tidak masuk akal, ada kekeliruan pasti. Misalkan tiba-tiba ngetesnya dengan citra berwarna, ternyata color depth-nya tanpa Anda cek itu 32 bit. Karena ada citra RGB 32 bit. Nah, jadi ketika nampak negatifnya itu nggak nampak natural, nggak tampak kayak natural negatif klise gitu. Karena ternyata kesalahan input, algoritmanya sih nggak keliru gitu. Ya. Nah, jadi ini penting. Jadi color depth penting. Nah, jadi di sini dia akan melakukan pengurangan dari 255 dengan nilai RGB dan aslinya. Nah, setelah itu lihat kode di bawah ini yang block if color depth 1, if color. Nah, itu memastikan bahwa apakah adik-adik memberikan output yang masih sama dengan bit aslinya. Kan aneh kalau misalkan ya inputnya 8 bit. Kemudian Anda melakukan image processing negatif. Keluarnya kok jadi RGB? Itu secara konseptual keliru. Makanya pastikan di blok outputnya mengconvert ke color depth yang harusnya benar. Ya, jadi pastikan kalau memang dia inputnya adalah color depth 24, ya keluarnya tetap RGB dong. Sesuai dengan definisi negatif. Tapi kan beda. Suatu saat nanti Anda akan bekerja pada fitur-fitur yang dikasih citra RGB 24 bit, keluarannya itu memang harus gray, Pak. Nah, itu bahkan lebih penting lagi. Jadi pastikan inputnya RGB, keluarnya 24, keluarnya grayscale 8 bit. Contohnya adalah algoritma apa? Algoritma edge detection, mendeteksi tepi. Nanti belajarnya di filtering sama Pak Sunaryo sama saya. Jadi deteksi tepi, inputnya bisa aja RGB 24 bit, tapi keluarnya itu tepi. Tepi itu cukup grayscale. Jadi keluarnya 8 bit. Atau, yang terdekat ya, sebentar lagi adik-adik akan mengimplementasikan algoritma thresholding. Ya, thresholding itu di aritmetika ntar ada. Itu keluarnya apa? Citra biner. Jadi pastikan masukannya citra gray atau citra RGB boleh saja, keluarnya biner. Jadi harus konversi outputnya ke arah biner. Nah, itulah algoritma yang komplit. Artinya
tidak hanya membuktikan dari pandangan mata di interface ya adik-adik ya. Nah, maka dari itu butuh informasi color depth dari citra masukan. Ya. Itu maksud saya, Anda sebagai sekarang itu adalah pengembang aplikasi pengolahan citra, tidak hanya pemakai. Kalau pemakai biasanya kita melihat di layar, oh ini udah berwarna, oh ini. Tapi sekarang Anda udah tahu bahwa yang berwarna di layar belum tentu berwarna sekian bit. Yang abu-abu di layar belum tentu dia tidak data bit berwarna gitu. Bisa jadi yang abu-abu itu adalah citra warna loh. Tapi memang warna yang dipilih hanya abu-abu. Tapi color depth-nya 24 gitu. Nah, itulah pesan saya tentang pentingnya mengecek inputan color depth. Oke. Yang lain-lainnya sama ya. Nah, nanti sesuai pengembangan algoritma, saya tentu akan kasih tips-tips masukan. Misalkan ketika minggu depan saya mau melihat bagaimana kalian membuat image brightness segala macam. Saya lihat parameternya sesuai tidak, lalu inputnya sesuai tidak. Coba jadi ngetesnya nanti lengkap deh. Ngetesnya itu dengan citra 1 bit, dengan citra 8 bit, dengan citra 24 bit. Berjalan nggak algoritma itu dan outputnya itu berbeda di bagian mananya gitu. Ya, jadi nggak sekedar satu klik selesai. Jadi analisis parameternya yang penting. Tapi kalau Anda paham struktur algoritmanya secara teoritis, maka yang lainnya itu ya hanya membuat menu-menu, memastikan bahwa kalau RGB pakai tambahan if 3 channelnya dikerjakan gitu aja. Jadi tidak rumit sekali kok. Nah, kira-kira itu pesan saya untuk mengecek ketika Anda menggunakan modul ini dan untuk editing tahap selanjutnya. Secara umum saya kasih saran bahwa interface itu kelihatannya adalah hanya sekedar membuat tombol. Tetapi kalau adik-adik pahami dengan baik, desain interface lah yang memberikan kecurigaan awal seberapa lengkap fitur yang adik buat untuk algoritma processing tertentu. Setelah itu baru saya akan bedah algoritmanya. Ya. Nah, pesan berikutnya adalah mulai minggu depan itu setiap minggu akan ada tambahan fitur. Jadi, walaupun saya tidak mengecek setiap minggu, ya, tolong jangan banyak utang. Karena yang rugi kita nanti ya. Misalkan hari ini saya nggak ngerjain modul yang pertemuan 3, udah datang lagi tambahan fitur yang pertemuan 4. Jadi mohon dicicil, penilaian utamanya tentu akan jatuh kepada UTS dan UAS. Di UTS tentu akan saya lihat sudah berapa fitur terimplementasi gitu loh. Bisa paham nggak deh? Jadi kan saya tahu, oh ada yang punya hutang sekian, ada yang beres sekian, ada yang bahkan nambahin dari yang nggak diminta dapat nilai bonus gitu ya. Jadi walaupun setiap minggu saya nggak benar-benar ngeliatin per one by one, tetapi adik-adik udah tahu karena saya udah share di perencanaan kita itu adalah project based learning. Penilaian ada di project terakhir yang seharusnya nggak dikejar semalam suntuk ya adik-adik ya. Jadi per minggu tambahin gitu. Nanti kalau ada adik ngejarnya semalam suntuk, takutnya nggak kekejar gitu. Ya, jadi setiap minggu tambahin satu fitur, tambahin satu fitur. Itulah project based learning. Setiap minggu nambah. Maka namanya bisa lebih dari satu kalau gitu. Ya, jadi itu pesan saya. Nanti ada penilaian tentu di minggu ke-7 UTS dan minggu ke-16. Ya, saya akan lihat bagaimana perkembangan, kelengkapan fiturnya seperti apa. Nah, sekarang khusus untuk yang pertemuan 4, sebelum saya akhiri, kita masuk di pertemuan 4, maka sesuai dengan media pembelajaran yang Pak Dendi pasang di e-learning, fitur yang adik-adik harusnya kerjakan adalah brightness, negatif, thresholding. Negatif udah saya kasih sebenarnya, tapi cek lagi apa itu udah benar apa gimana gitu. Pak Windu keliru apa gimana nih ya. Negatif, thresholding, dan tadi apa saya bilang? Brightness. Ya. Kerjakan itu kalau bisa 3 fitur itu. Kemudian nilai bonus akan saya berikan kalau ada yang bisa mengerjakan fitur image blending. Image blending itu aritmetika juga di materi ya. Yang namanya fitur bonus ya saya nggak wajibkan. Kalau ada yang bisa membuatnya bagus gitu. Sementara yang lain cukup misalkan ya udah saya negatif udah ada punya Pak Windu. Brightness tadi saya udah kasih perlu tambahan objek kayaknya untuk input nilai brightnya berapa gitu naik apa turun.
Thresholding juga aman karena nilai threshold. Tapi ingat pesannya jadi citra biner gitu ya. Nah, kira-kira itu untuk minggu ketiga ini, minggu keempat mohon dikerjakan. Jadi nanti di pertemuan kelima saya akan berikan lagi masukan. Misalkan kalau saya ada sinkronus, berarti ya saya seperti tadi ngecek siapa yang sudah, siapa yang volunteer mau menunjukkannya, saya catat sebagai keaktifan di kelas. Dan adik-adik juga tetap harus bersiap jika misalkan tolong semuanya mengumpulkan proyeknya sampai di detik ini gitu ya. Udah kumpulkan, saya pengen lihat perkembangannya gitu ya. Tapi ingat penilaian utamanya ada di UTS dan UAS nanti juga. Oke. Nah, kira-kira itu untuk yang pertemuan 4. Silahkan adik-adik lihat medianya, video pembelajaran, lalu mulai implementasikan di code, bagaimana sih nge-brightness, bagaimana sih nge-threshold, dan bagaimana image negatif apa benar yang Pak Windu teorikan yang sudah ada contohnya itu di modul praktikum yang sebelumnya. Setelah itu lihat image blending bisa nggak bikinnya. Kalau saya minta demo, itu jangan takut kalau lagi ada error. Ya, yang saya pengen tahu adalah Anda sudah praktikum gitu, itu pentingnya ya adik-adik ya. Jadi ada error nggak apa-apa Pak, saya error di sini ya. Udah masih ada waktu. Anda punya 16 minggu sama saya gitu ya. Lihatin. Kan mungkin teman-teman yang lain yang lebih jago Python, pasti banyak yang lebih jago Python dari saya. Beneran, karena saya bukan pengajar Python ya. Saya pengajar image processing dan algoritma. Gitu. Banyak bahasa yang harus didalami lebih banyak, tapi nggak sedetail itu karena saya nggak punya waktu juga hanya pakai itu terus. Gitu. Nah, kalau ada yang jago Python, makanya saya pengen lihat ada yang bisa nggak memberikan usulan, misalkan saya pakai ini loh Pak, atau teman-teman yang lain kasih tahu, wah lebih bagus interface-nya daripada Pak Windu, wah saya senang banget gitu ya. Jadi itu saya berharap kita sama-sama belajar. Gitu. Nah kira-kira itu sebelum saya tutup ini untuk sesi yang hari ini sekedar untuk memberi tips tadi, ada masukan nggak, ada pertanyaan nggak menuju ke minggu keempat? Oh, Pak, mau nanya tadi, Pak. Ya, Adik Sahrial, silahkan. Tapi lupa, yang fitur tambahnya tadi apa, Pak? Selain ketiga itu tadi. Yang wajib seharusnya muncul ya untuk yang minggu keempat adalah brightness, negatif. Tapi negatif udah ada kan di modul saya, tapi hitung tuh negatif karena memang baru masuk negatif, brightness, thresholding. Satunya lagi, Pak. Blending. Yang Oh, bonus blending. blending. Bonusnya blending. Blending itu adalah menggabungkan dua citra, menambahkan dua buah citra. Ya, jadi inputnya, kenapa itu bonus? Kenapa saya bilang itu bonus? Secara interface, inputnya itu dua citra, Dek. Sementara interface kita nanganin input berapa? Satu citra gitu. Jadi siapa yang bisa membaca dua buah citra, input 1 dan input 2, baru bisa melakukan blending gitu. Padahal algoritma blendingnya gampang, hanya nambahin pixel per pixel. Cuman saya cek interface-nya butuh 2. Siapa yang bisa nambahin menerima input yang kedua gitu. Ya, itu makanya saya jadikan bonus. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke, tidak ada pertanyaan yang lain ya. Ya, saya kira cukup. Jangan lupa mengisi absensi, walaupun saya kadang lupa mengingatkan, karena absensi hanya dibuka aksesnya saat kuliah. Dan seperti biasa untuk pertemuan kelima nanti, saya akan umumkan di weekend apakah kita akan bertemu seperti ini. Yang jelas kalau bertemu, pasti prinsip pertamanya adalah saya pengen ngecek seberapa perkembangan proyeknya. Lalu kalau ada pertanyaan konseptual, nah mulai minggu keempat kan sudah ada pertanyaan konseptual kalau memang ada teori yang adik-adik nggak pahami. Misalkan, Pak, kalau thresholding itu apa sih konsepnya gini? Saya kemarin di media hanya membaca itu. Jadi di luar dari urusan implementasi program, itu boleh ditanyakan. Ya, teorinya juga ada, adik-adik harus kuat gitu. Oke. Kira-kira itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih, selamat belajar untuk media pembelajaran pertemuan keempat, lalu mengerjakan praktikum proyek lanjutannya dengan fitur yang tadi saya sebutkan. Untuk nanti kita bahas bersama di pertemuan kelima, saya kabari nanti ya. Terima kasih adik-adik, jaga kondisi kesehatan selalu. Selamat siang. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.